Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik. Terima kasih sudah mengklik video ini. Video ini adalah video latihan soal seleksi kompetensi bidang untuk formasi asisten teknisi siaran pemula. Saya ucapkan selamat buat teman-teman ya yang sudah lulus seleksi kompetensi bidang untuk jabatan ATSP. Ya. Saya yakin teman-teman yang klik video ini adalah teman-teman yang sudah lulus dari tahap SKD. Satu langkah lagi teman-teman akan menjadi ASN dengan syarat nilai SKB ya lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Makanya persiapkan dengan baik, tidak ada kesempatan kedua ya untuk tes SKB. Pada saat ini kita akan bahas beberapa soal yang berlandaskan pada materi dari Permen PAN RB nomor B/M/M-SM.01.00/2024 tentang materi pokok soal seleksi kompetensi bidang dengan CAT untuk seleksi pengadaan CPNS tahun 2024. Dan perlu diketahui untuk asisten teknisi siaran pemula ini tidak ada bentuk tes lain ya, baik itu tes wawancara, tes fisik dan tes lainnya. Jadi full untuk asisten teknisi siaran pemula itu full CAT ya. Kurang lebih soalnya ada 100, dikerjakan dalam 90 menit. Materi ATSP berdasarkan Permen PAN RB tadi yaitu setidaknya ada 8 poin untuk materi khususnya dan 1 untuk kemampuan umumnya. Kemampuan umumnya itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Kemudian kemampuan khususnya broadcasting, sistem komputer, jaringan dasar, multimedia, fisika dasar, dasar-dasar listrik, pertelevisian dan transmisi. Dalam latihan ini kita akan coba beberapa kemampuan khusus, bentuk soalnya seperti apa dan pembahasannya seperti apa nanti kita akan jelaskan. Kita masuk ke soal yang pertama ya, yaitu kemampuan umum, yaitu Undang-Undang 32 tahun 2022. Saya pesan untuk teman-teman semua asisten ya yang masuk ke SKB ya, Undang-Undang 32 tahun 2022 ini Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 ini itu setidaknya dikuasai ya, kalau bisa dihafal ya. Jadi penguasaan materi untuk kemampuan umum ya UU 32 ini itu baik, karena sepengalaman saya lulus SKB itu undang-undang terkait peraturan ya itu banyak keluar ya, semoga saja, karena ini undang-undangnya cuma satu ya, yaitu Undang-Undang 32 tahun 2002 yang disebutkan di materi. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Ya, soal pertama disebutkan sebuah televisi nasional bekerja sama dengan televisi lokal untuk menayangkan program berita daerah. Namun terjadi pelanggaran di mana televisi nasional mengambil alih seluruh waktu siaran tanpa memberikan kesempatan bagi televisi lokal menyiarkan konten lokal. Apa pelanggaran yang terjadi dan sanksi apa yang dapat diberikan menurut undang-undang? Nah, menurut undang-undang perlu digarisbawahi ya, berarti ada dasarnya. Oke, jawaban A, pelanggaran alokasi waktu siaran, sanksi berupa peringatan tertulis. Apakah masuk? B, pelanggaran hak siaran lokal, sanksi berupa pencabutan izin sementara. C, pelanggaran sistem stasiun jaringan, sanksi berupa pembekuan izin siaran. D, pelanggaran alokasi waktu siaran, sanksi berupa denda administratif. E, tidak ada pelanggaran karena televisi nasional memiliki hak siaran penuh. Saya beri waktu teman-teman untuk menjawab. Kira-kira apa jawabannya? B ya. Kenapa B? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 18 mengatur tentang sistem stasiun jaringan, menyebutkan bahwa televisi lokal dalam sistem stasiun jaringan harus diberikan kesempatan untuk menyiarkan konten lokal. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi berupa pembekuan izin. Jadi jawabannya B, pelanggaran sistem stasiun jaringan, sanksi berupa pembekuan izin siaran.
Untuk lengkapnya teman-teman bisa baca lagi UU 32 tahun 2002-nya. 2002 pasal 18. Masuk ke materi sistem komputer ya. Contohnya, sebuah stasiun televisi menggunakan sistem rendering untuk menggabungkan beberapa video siaran. Namun, waktu rendering sangat lama, menyebabkan keterlambatan siaran. Apa solusi yang efektif? A. Mengganti perangkat lunak rendering dengan versi yang lebih baru. B. Meningkatkan jumlah core pada prosesor yang digunakan. C. Menggunakan jaringan cloud untuk mempercepat rendering. D. Memperbesar kapasitas RAM pada komputer editing. E. Mengkonversi file video sebelum rendering. Saya beri waktu teman-teman untuk menjawab. Ya, jawabannya B ya. Meningkatkan jumlah core pada prosesor yang digunakan. Kenapa enggak D? Mari kita bahas. Meningkatkan jumlah core pada prosesor itu menjadi hal efektif untuk mempercepat waktu rendering. Mengapa? Setidaknya ada dua alasan. Pertama, pemrosesan paralel. Setiap core pada prosesor dapat menjalankan tugas secara independen. Dalam rendering, tugas-tugas kompresi video, penambahan efek, dan overlay teks dapat dibagi-bagi pada setiap core, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Kemudian yang kedua, peningkatan kinerja. Semakin banyak core, semakin banyak pula tugas yang dapat diproses secara simultan atau secara bersamaan. Ini akan secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses rendering. Jadi itu. Nah, kemudian kita masuk ke soal transmisi. Ini masuk ya poinnya di materi transmisi. Ya. Soalnya seperti ini. Sebutkan sebuah stasiun televisi yang baru membuka cabang di daerah terpencil menggunakan jaringan satelit untuk menghubungkan stasiun pusat dan cabang tersebut. Meskipun penggunaan satelit memungkinkan distribusi sinyal di wilayah tersebut, mereka mengalami keterlambatan yang signifikan dalam transmisi sinyal antara pusat dan cabang. Hal ini sangat mengganggu kualitas siaran langsung yang dihasilkan. Apa yang menjadi penyebab utama dari keterlambatan ini? Jadi perlu digarisbawahi yang ditekankan penyebab keterlambatan ya. A. Jarak antara stasiun pusat dan satelit yang menyebabkan waktu tunda transmisi. B. Gangguan atmosfer yang mempengaruhi kualitas sinyal satelit. C. Keterbatasan bandwidth satelit yang menghambat transmisi data. D. Proses encode dan decode sinyal yang memakan waktu. E. Ketidakcocokan antara perangkat penerima dan pengirim sinyal di satelit. Saya beri waktu teman-teman untuk menjawab. Ya, jawabannya A. Kenapa? Keterlambatan yang signifikan dalam transmisi sinyal melalui satelit biasanya disebabkan oleh waktu tunda akibat jarak antara stasiun pusat dan satelit di orbit geostasioner. Ya. Sinyal yang dikirimkan dari stasiun pusat harus menempuh jarak yang jauh ke satelit dan kembali ke penerima yang menyebabkan keterlambatan beberapa detik. Meskipun gangguan atmosfer dan keterbatasan bandwidth tidak mempengaruhi kualitas, waktu tunda adalah masalah utama dalam transmisi satelit. Nah, itulah beberapa bentuk soal yang kemungkinan keluar dari berbagai submateri dari kisi-kisi terbaru Menpan RB. Nah, buat teman-teman yang mau coba soal lainnya yang berbentuk seperti yang kita bahas tadi, ya sudah hot, itu bisa coba di s.id_skb-atsp. Jadi di situ sudah disediakan beberapa tryout yang bisa teman-teman coba untuk melatih kesiapan teman-teman menghadapi SKB esok. Ya. Sudah ready 3 TO, mulai TO1, TO2 dan TO3. Dan di situ juga sudah ada e-booknya. E-booknya penjelasannya bergambar, ya. Terdiri dari 23 halaman sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Nah, jangan lupa nanti kalau bingung, klik aja link di deskripsi video ini. Ya, atau bisa teman-teman langsung ketikkan di browser s.id_skb-atsp. Penulisnya tidak huruf besar dan tidak menggunakan spasi. Akhirnya, pada SKB esok yang jadi pemenang adalah dia yang mempersiapkan sebaik mungkin mulai hari ini. Jadi jangan sampai kalimat penyesalan ya
yang biasa kita dengar, ya padahal dikit lagi, kapan ya buka CPNS 2025, itu muncul dari kalimat dari perkataan teman-teman. Saya harap teman-teman yang nonton video ini lulus SKB, ya lulus ASN tahun 2024. Terima kasih. Banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.